Nah, ini lebih aman sih. Ini aku coba bandingin ya. Jadi aku lagi buka market global di Binance sama IDX. Ya, karena di lokal beneran sepi di beberapa market. Jadi aku coba bandingin aja sih ya. Jadi apakah chartnya itu sebenarnya sama atau enggak gitu loh, Cuk. Ternyata sama persis, Bro. Polanya, Bro. Nggak ada bedanya. Ya udah sama persis plek ketiplek sih, Bro. Nggak ada bedanya sama sekali sih. Cuman volumenya aja yang membedakan sih, Bro. Kalau menurutku sih itu. Kalau volume yang di ini kok DRX ya, aku ambil bukanya ya. Bentar ya. Jadi aku dash mana dash? Loh, kok hilang ya? Ada dua doang, Bro. Balah, buka lagi. Harusnya sih ini kenapa DRX? Aku udah bersihkan ini. Ada BNC. Ini aku sih nggak yakin dia. BNC itu kok nggak salah dia punya, ini kita ke DRX ini dash dulu deh. Karena nggak ada saldonya di sana, Bro. Kita tester dulu lah. Kita jalankan ini udah versi 10 X. Loh, kok hilang, Cok? Mana sih? Ini aku nyampe list semuanya loh ini. Aku cobain deh. Volumenya yang beda sih. Loh, kok ini USDT? Loh, kok Fundry? Kan das stabil. Koclok ini. Ya ini kan. Kenapa munculnya Fundry? Nah, ini das nih. Oh alah, dasnya pakai K. Plek DAX gitu loh. Aku udah bersihkan segalanya nih. Kita minimize sedikit nih, semrawut. Plankton. Jo, nasi udah matang belum, Le? Nasi kok udah matang tuh ya. Dan terus, Cuk, di sini, Bro, mana-mana banjir. Asem memang. Terhenti aku di jalanan, Bro. Kita fokus ke sini dulu lah. Das USDT. Ini koran volumenya. Bisa nggak sih ini dikecilin begini? Ini semrawut bener ya. Koran volumenya. Ini volume seharusnya nggak usah sih. Ini di IDX. Ini USDT. Gimana nih. Ini harus dicocokin gitu loh, maksudnya itu biar enak. Nyampe tren loh, kan ini siap dinaikin dia ikut naik semua. Tolol sih. Bajingan emang, saya bajingan. Bajingan emang. Aku gak senang ya gue. Gitu. Sangatku ya. Ini naik ke atas stabilitas. Nah gini aja nih kelihatannya. Ini susah amat ya aku geser-geser ini ya, bener saya langsung selesai. Ini geser gini aja nggak bisa loh tuh. Tai emang sih. Dan gini doang susah.
nano neno neno. Nah ini dia, biar cocok gitu loh, geser-geser susah nih. Ini yang beda kan cuman di sini bro, tuh posisinya sama persis. Ini yang liatin tuh di atas USDT sama IDR ya, strateginya sama sih, hitungannya pun sama, nggak ada bedanya, hitungannya sama persis. Nilai volumenya ini sih 72.000 dolar, 30 juta, average-nya di 150 juta. Ini kalau dikalkulasi ke rupiahnya berapa coba? Aku sih belum hitung rupiah ya, harusnya aku hitung rupiah dulu. Sekarang berapa kurs dolar? Ini baru aja ya, jadi kalau kurang update ya sorry. Ini ada volume, current volumenya di 72.000, 212 1 miliar tuh, 1,2 miliar current volumenya loh. Lihatin sini cuma 30 juta bro, gila nggak coba? So namanya miliaran bos, gila kan? Ini yang membedakan tuh ini sebenarnya volumenya ini. Cuman masalahnya itu aku itu susah pengen USDT-nya itu. USDT itu serem bos, dulunya ini agak udah sering goyang dengan USDT gitu loh. Masa aku mau pegang USDT tapi miliaran di sana? Emang nggak ada cara lain apa mindsetku harus diubah dulu sih kayaknya. Belum bisa terima cuy. Aku keluar dari sana itu gara-gara itu. Ini orang ya udah hujan-hujan kayak gini nggak ada itu argo prioritas yang bagus, itu malah pooling loh. Mereka mau ngirim barangnya santai-santai aja kayaknya. Pilihannya emang bener sih, mau prioritas atau enggak ya bakal nyampe nya lama, banjir-banjiran. Nyampe-nya ini mah gitu bro. Gimana bro ini bro, di sini ya di lokal itu statusnya nih rendah nih rewardnya. Di luar sana wow wow gitu, wow hampir 2 kali lipatnya bro. Volatility-nya juga tinggi. Aku sih ngincer ini sih sebenarnya sih, volumenya ini sebenarnya. Emang sama sih, cuman aku kan mamanya kecil sih, duitnya nggak ada juga. Cuman di sana itu kayaknya nggak rawan ini, rawan apa washing trade aja gitu. Atau stop hunternya mungkin nggak separah lokal. Sprint setnya itu jauh gitu loh gapnya cuy. Tapi kalau ngeliat di sini itu seneng aku ngeliatnya, ini ada potensi gitu loh cuy. Nah tapi kalau ngelihat dari chartnya juga nggak ada bedanya. Jadi lokal tuh juga sama sama apa ya, sama kayak di luar gitu loh. Dari volume juga sama nih, volumenya sama Bloodseed nih, sama nih, naik juga. Terus RSI nya juga sama, ini RSI nih naik, ini juga naik nih tuh, polanya pun sama nih, ini kan, ini kan chart view nih, di naik juga, nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman yang beda kan volumenya doang sebenarnya ya. Kalau kita seperti ini ya, ini punya dojo udah lama. Iya udah lama sekali. Maksudnya kalau misalkan ya gini, ini kan sama-sama datar nih, nggak ada gerak-gerak juga nih, ini sama datar ya. Kalau kita cuman fokus ke volumenya doang ya, mau berapapun volumenya 9 miliaran pun itu kan statusnya global ya. Di lokal nilai juga sama. Kalau kita ini ngomong andai-andai aja ya, kita logikakan aja yang agak kira-kira aja, di sana aja chartnya sama, berarti nilai miliaran. Di luar sana itu nggak ada artinya, kayak cuman puluhan juta di lokal, ngerti nggak? Kayak gitu juga potensi stop hunter atau washing trade juga pasti ada. Jadi nggak menutup kemungkinan toh, lewong chartnya sama persis begini tuh. Ini bisa aja nih, misalkan di sini ya, di BNC ada 100 miliar ya, di sini cuman 50 juta misalkan, atau 100 juta lah. Di
Di sini juga nanti turun nih 100 miliar juga di washing nih. Di sini juga sama nih 100 juta juga washing juga gitu loh. Feelnya saya kayak gitu kan, nggak ada bedanya, cuman nilainya misalkan gini. Kalau kalian pengen nilainya trading di 100 jutaan atau 500 juta per trade-nya ya, atau 100 jutaan lah per trade-nya atau 50 juta lah. Itu sebaiknya di luar dah. Ada volumenya. Kalau di lokal ya tadi aku bilang cuman 30 juta mentok itu satu trade. Cuman di average ya kan, mungkin jam sekarang lagi sepi nih ya. Mungkin di posisi yang lain ya itu adalah mungkin lebih gede gitu loh. Tapi current volume yang sekarang terjadi itu cuma 72 juta. Itu berapa trader yang jalan, atau mungkin cuma lu sama sistem aja yang jalan. Jadi kalian beli langsung turun, kalian jual langsung naik gitu. Mungkin kayak gitu. Itu yang bisa jadi karena nggak ada volume. Yang trading itu sebenarnya cuma 5 orang, ada 4 orang human, 2 orang human mungkin ya, 3 orang bot, terus sistem mungkin gitu lah sisanya. Mungkin ya, aku nggak tahu ini cuman aku ngandai-andai aja sih, mungkin kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian beli langsung turun ya kayak gitu mungkin. Itu cuman ya karena sering kayak gitu, habis beli terus turun. Aku pun pakai sistem juga sama, habis beli itu turun saat itu. Tapi sekarang udah jarang-jarang sih, karena aku mainnya di volume agak, kalau kecil enggak lah, di bantai-bantai terus cuk. Aku udah tahu dari dulu nih, ini nggak mau kayak gini, aku udah nggak mau. Makanya aku kalau nggak trading pakai sistem aku nggak mau rasanya itu, kecuali FOMO ya. FOMO itu penyakit kayaknya, berusaha penyakit. Aku tuh dari dulu suka FOMO. FOMO itu cepat masalahnya, cepet-cepetan jempol. Nyampe aku bikin program pertama itu ya program FOMO, bukan program yang analis kayak gini. Ini kan analis semua, gara-gara analis. Kalau nggak aku bikin program gini, aku nggak ngerti kayak gini. Chart-chart begini nggak ngerti. Ini aja aku cuma pakai 3 tuh. Ini stok, RSI sama OBV, udah sisanya nggak tahu. Ada 4 dong berarti. EMA itu baru aku pakai kemarin sih di seri 10X. 10X itu aku baru pakai. Sisanya aku nggak pakai EMA aku. Dan ini pun kayak gini aku nggak pakai sebenarnya sih. Jadi aku hitung lagi nih jarak-jaraknya, ini aku hitungin. Nggak tahu itu akuratnya gimana, nggak ngerti lah. Tapi selama dapat profit ya sudah lah gitu cok. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi. Kalau masih bertanya-tanya lagi ya udah nggak usah dijawab lah. Udah gitu aja sih bro, mau tak sampein bro. Unek-uneknya bro. Kali kemarin aku udah bikin video banyak sebenarnya. Cuman ya belum upload aja. Ini mumpung lagi sepi, lagi pindah-pindahin data tuh. YouTube nih, vlogger nih. Tuh banyak bro video bro. Tuh banyak video tuh. Itu tanggal 11, tanggal 9. Itu 7, 9, 10 tuh siapa sih buat video sebenarnya. Cuman jarang diupload. Yang tanggal 19. Nih jam sekarang yang tadi ini tester. Kemarin rusak. Nggak tahu lah. Mana ini stoppingnya?